juga Purwodadi. Kita lagi ada di Desa Purwodadi dan juga background kita ada di Gunung Arjuna. Dan juga Gunung Baung ya, kita di tengah-tengah areal persawahan. Kita akan ketemu sama banyak sekali petani yang ada di Desa Purwodadi. Dan nanti kita akan ngobrol bersama Kepala Desa Purwodadi, Bapak. Ada Pak Mulyono, Ya. ada juga Direktur BUMDes, ada Pak Jailani, luar biasa. Pokoknya kita akan tanya dengan para petani juga yang ada di sini, bagaimana mereka berjuang ya, berjuang untuk bisa mendapatkan hasil pertanian yang bagus, mendapatkan beras padi yang berkualitas Kualitas dan juga yang pastinya nanti beda dong untuk hasilnya, ya kan? Beda dengan yang tempat-tempat yang lain. Nah, di tengah banyak sekali permasalahan-permasalahan di bidang pertanian, apakah mereka bisa mencarikan solusi dan bagaimana sejauh ini pihak desa dan juga BUMDes untuk bisa memberdayakan seluruh petani. Kita akan ulas banyak, kita akan tanya-tanyain mereka semuanya, tetap di sini di Berisik Desaku Asik. Dan akhirnya kali ini Berisik Desaku Asik bersama siapa, Emil? bersama dua orang yang luar biasa. Yang pertama kita kenalkan aja ya, Pak Jailani selaku Direktur BUMDes Purwodadi. Tepuk tangan sekali lagi. Hey. Yang kedua ini Kepala Desa Purwodadi yang tadi kita sudah dihebohkan dengan ternyata orangnya dekat banget sama banyak petani ya. Dan kebetulan beliau juga seorang petani. Iya, aku tadi sempat apa sih Bapak ini kok dari tadi ngomong sun gitu kan ya? Dipikir kamu minta kiss gitu. Ternyata Kepala Dusun Sun. Panggilnya Sun. Enak, gak usah pakai nama ya. Terus aku juga inget Susana. Sun. Itu kan Sun ya, Kepala Dusun. Kalau Kepala Desa, jangan dong ya. Ada Pak Mulyono, tepuk tangan juga. Tapi itu lebih dekat panggilan seperti itu, Emil. Jadi Sun apa sih Sun ini? Iya benar. Kita langsung aja kan ada Pak Mulyono dan juga ada Pak Jailani. Yang pertama kita ngomongin masalah pertanian padi Pak di sini. Para petani yang ada di sini. Ini dari belakang kita, dari depan kita semuanya kayaknya padinya, sawahnya semuanya sehat-sehat ya Pak. Siap. Ya alhamdulillah. Ini dari perjuangan petani. Ya. Mereka rajin sekali mulai dari setelah subuh. Mereka setelah subuh berangkat ke sawah. Yang pertama dilakukan adalah memastikan airnya masuk ke sawah dulu. Yang pertama dilakukan oleh petani. Yang kedua, memastikan di pematang-pematang sawah itu tidak ada masalah. Dengan apa? Dengan bocoran-bocoran air yang ada di sawah. Sehingga air itu bisa merata ke seluruh lahan pertanian yang ada. Oh begitu. Pak Kades tadi kan kalau biasanya aku lihat cukup boneka-boneka aja di sini. Ini orang loh. Iya Pak. Orang biasanya ini. setiap sawah yang saya lihat itu boneka. Kalau enggak kresek yang dipajang, ditarik gitu sebegitu panjangnya. Ini orangnya yang keliling gitu. Ada bendera merah. Ada nilai plusnya sih dari kegiatan dilakukan ini. Satu, rasa memiliki akan ada. Kalau dengan rasa berjalan dan mengelilingi sawah dan peta itu rasa memilikinya ada. Ada nilai kepuasan tersendiri dari hasil olah mereka mulai dari mengerjakan sawah, membajak, terus menanam, memupuk sampai pada tarapan tunggu manuk bahasanya. Tunggu manuk. Tunggu manuk. Iya. Bukan ngusir manuk Pak. Tidak, diantaranya mengusir manuk. Sudah. Jangan diteruskan, bahaya. Dia yang senang masalah itu nanti. Terus Pak Mul. Jadi memang dengan mengelilingi ini ada nilai tersendiri. Satu, rasa memiliki, ada kepuasan, bersyukur, alhamdulillah tanaman saya baik. Yang pertama, yang kedua, tapak-tapak kaki yang dipijakkan di pematang sawah itu ada nilai plusnya. Bagi apa? Binatang-binatang yang ada di bawah galengan. Seperti yang kecil misalnya di situ ada ular ataupun tikus. Mereka tahu bahwa ada orang di atasnya, dia akan bisa lari dan bisa dia diam. Paling tidak ada memang kalau rutin kita lewati di pematang ini,
itu akan mengurangi volume penyakit yang ada di bawahnya. Oh. Hewan itu feeling good. Kenapa? Jadi dia tuh punya feeling, oh ini ada manusia yang lewat gitu. Oh, ya. jadi hewan pun bisa gibah ya. bisa riba dan kompak ya. Iya, benar-benar. Jadi intinya adalah sawah memang harus sering-sering disambangi. Betul. Oh gitu ya Betul, Pak ya. ya. Kalau kayak tadi Pak Kepala Desa tuh juga sesekali juga nyentuh padinya. Semoga terawat dan juga tumbuh sehat. Bagian dari Ini. doa itu. Nah, Oh, begitu ya Pak Jalani? itu gimana Pak maksudnya dari Memang tadi? para petani itu seringkali mengajarkan kepada kita ada rasa bersyukur dan harapan. Iya. Rasa bersyukur dengan apa? Dengan hasil yang yang diterima ini. Yang kedua, harapannya melalui pertanian ini bisa menumbuhkan nilai atau manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Sehingga ada doa-doa yang dipanjatkan pada saat berjalan disentuhnya buah itu, mugio manfaat lan barokah buat saya, keluarga, dan masyarakat saya. Amin. Dan itu aku baru tahu dari Pak Kepala Desa. Ternyata perlu sentuhan ke padi itu ya. Iya betul. Gitu. Kita ajak bicara. Tidak kepada yang lain loh ya. Padi menanti sebuah jawaban. Ya. Karena memang ada mereka juga makhluk Tuhan yang Betul. juga perlu kita perhatikan dan Betul. rawat. Insya Allah dengan sesuatu hal apapun yang kita miliki, kita pelihara, ya baik mulai ternak, tanaman itu kalau kita hayati betul dan kita bisa memaknai upaya kita, insya Allah membuahkan hasil yang terbaik. Ini Seperti itu. semuanya ini mau panen ya? Kalau udah Siap. kuning gini mau panen ya Pak? Ya, kebetulan ini ada 2 tanaman ini kebetulan di belakang kita Ya? ini adalah ketan, beras ketan. Oh. Memang Ini agak hitam dia. Pak ada ininya. koya enggak Pak? Katil Udah apa? 3 minggu. Ya. Satu, udah kena lagi aku. Ketan koya ya Pak ya, gini ya. Tapi memang ada sebagian petani yang memang mereka sudah terbiasa dan seperti ada koneksitas dengan pemesan. Gitu. Pak, aku tandurno ketan. Oh Iya. gitu. Ya, untuk ini. Sudah. Karena jarang orang nanam ini. Oh, Pak, gitu aku ya. tandurno beras hitam. Ya. Nah, seperti itu. Ada nilai-nilai yang memang di order. Iya. Pesan. Dan Desa Purwodadi menjadi bisa dibilang salah satu desa tumpuan untuk Siap. padi beras di wilayah Siap. Kabupaten Pasuruan Siap. begitu. Nah, sejauh ini dengan adanya Pak Jailani Siap. sebagai direktur dari BUMDes, Siap. ini bagaimana Pak kolaborasi Pak Jailani? Ya alhamdulillah saya diberi tugas oleh Pak Kades saya bagaimana membantu petani. Iya. Dalam arti pasca panen yang selama ini petani banyak mengalami kesulitan. Iya. Apalagi kalau panennya lagi panen raya, Iya. itu pasti harga lagi jatuh. Ya. Dan beras Purwodadi memiliki rasa yang sangat enak sehingga Satu. itu kita coba tingkatkan nilai tambahnya. Gitu ya, Pak, ya. Makanya itu kita akan bicara mulai dari dasar. Iya. Bagaimana pemupukan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Makanya nanti ada kesempatan di akhir kita diskusi tentang pupuk. Oke. Karena memang petani perlu bantuan itu. Nah, itu dia. Supaya tidak hanya pupuk kimia yang begitu besar nanti Iya. akhirnya dampaknya kurang bagus. Tetapi mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan pupuk lain akan menjadi lebih Ya. dan harganya lebih murah. Nah, itu dia. Efeknya pupuk kimia sama pupuk organik itu beda Pak? Tentunya kalau pupuk kimia pasti akan selalu bukan masalah dampaknya. Iya. Tetapi orang pembeli selalu bicara ini organik apa bukan? Nah, Oh, itu ada dia. pertanyaan seperti itu ya Pak? Selalu gitu. Terus. Ya. Tapi nanti kita ngobrolnya pupuk di sana ya Pak ya, Siap. lebih Oke. detailnya di sana. Baik, Dan sejauh ini Pak Jailani yang mendukung penuh ya ketika tadi beliau menyampaikan ditugasi oleh Iya. desa begitu. Berarti ini memang menjadi amanat besar Iya. yang dititipkan ke Pak Betul Jailani sekali. juga Pak ya. Betul sekali. Iya. 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 Dan sejauh ini menjawab pertanyaan dari berbagai permasalahan para petani Pak, selain masalah pupuk apa aja? Ya, sementara khususnya dari panen yang dikenal kita Purwodadi memiliki kegiatan yaitu lumbung pangan. Oh iya. Ya, itulah yang artinya ada kita bisa bantu petani sampai panen menjadi satu beras. Tentunya beras ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat Purwodadi sehingga harapannya jangan sampai masyarakat Purwodadi kekurangan. Nah, untuk poin pentingnya di situ. Kalau Iya. boleh tahu Pak luasnya sendiri ada berapa ini Pak? luasnya kurang lebih 125 hektar. Itu areal Sawah. padi Sawah, semua, iya. padi semuanya ya Banyak di Desa loh, Mil, Purwodadi. 125 hektar. Itu miliknya Pak Jailani semua. Alhamdulillah punyanya banyak petani.
Abeke. 80% Aku punyanya tak Pak Jai. nempel. Oh, bahaya nempel. Loh, sogah aku. Nempel beras, nempel tanah. Loh, tabungan kok sampai 75.000. Baik, ini sangat seru sekali ya perbincangan kita dan juga nanti akan kita lanjutkan di proses pembuatan pupuk ya Pak ya. Iya, Oke, betul. selain itu Pak, kalau untuk Desa Purwodadi sendiri ya, tadi aku diceritain ada Gunung Baung. Ini salah satu ikon Ya. yang ada di Desa Purwodadi. Ini sebelah kanan sebelah kiri Pak. Sebelah kanan, kiri kita. Oh Gunung kiri. Baung. Nah, itu begitu. Nah, oke. Pak, kalau boleh tahu juga petani di sini ada berapa banyak sih, Pak? Petani kita kalau secara utuh di satu desa Purwodadi itu hampir 56% adalah petani kita. Oh. 56% dari 125 hektar tadi adalah petani kita. Ya. Dari di desa ada terkelompok dari 4 kelompok tani, ya. Kelompok tani Dadi Mulia 1, Dadi Iya. Mulia 2, Dadi Makmur, Ya. sama Barokah. Hmm. Dari 4 kelompok tani ini mereka tergabung dalam satu kelompok dusun yang tadi diketahui oleh Pak Kasun. Ada ketua kelompok tani, tapi mereka tergabung dalam satu teritorial Ya. dusun, wilayah dusun. Termasuk Pak Kade juga seorang Siap, petani, Pak Jailani siap, juga seorang siap, petani juga ya. Petani tomat. Oh, petani tomat. Iya tadi lihat, makanya Tomat cherry. ngelupas banget ya Pak Mulyono ditanyain padi itu seperti apa, kita harus menyentuhnya dan satu lagi ada ilmu ikhlas ya Pak ya. Ya, betul. Ilmu ikhlas yang harus ditanamkan di Dan saat yakin. menanam padi. Betul. Tapi sosoknya Pak Jailani betul-betul membawa pengaruh yang luar biasa Pak, bagi para petani di sini. Sangat luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haji Jalani yang mampu dan bersedia menjadi ketua Bumdes kami. Ya. Karena terus terang aja di desa kami butuh pemikir-pemikir ataupun yang memang betul-betul ingin menjiwai bagaimana sih ingin mengembangkan para petani itu betul untuk bisa menikmati hasil dari perjuangannya. Ya. Karena terus terang aja seperti halnya yang kita sampaikan, ada sesuatu hal yang masih belum bisa petani rasakan. Oke. Ya kalau kita sekarang ngomong hari kemerdekaan, Iya. kemungkinan kemerdekaan untuk bergening pada saat hasil panen itu masih belum ada. Itu dia tawar menawar dari para petani. Ya. Ini yang masih jadi pokok permasalahan Benar, sampai ya. sekarang, tapi Ya. sudah terkurangi lah ya, Ya. Pak ya. Tapi paling Sudah, tidak sudah. dengan adanya Bumdes ini, Iya. Bumdes ini dengan dengan lumbung pangannya, Iya. insya Allah sudah mampu mengangkat potensi ini menjadi suatu hal yang menjadi harapan dari para petani. Ya. Oke. Karena para petani biasanya itu mereka terkunci dengan tidak ada MOU bukan sih, Iya. tapi memang ada seperti keterikatan moral saja. Iya. Oh, iya. Nggak enak gitu ya Pak ya. sungkan Baik. dan lain-lain. Sungkan. Sehingga yang selama ini petani itu dengan sistem tebasan Ya. Ya. dengan para tengkulak, Ha? sekarang sudah mulai berangsur-angsur mulai masuk pada sistem yang dikenalkan oleh Bumdes dengan sistem beli kuintalan atau beli kilonan gabah Ya. yang ada di sana. Oke. Sehingga Jadi mereka seperti mengetahui bagaimana sih hasil pertanian kita kalau memang dikerjakan secara maksimal, mulai dari pengerjaan lahannya, terus sampai penanaman, pemupukan, masa perawatan sampai pada masa seperti ini masa Iya. mau panen ini. Iya. Kalau memang dimaksimalkan, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Dengan apa? Dengan hasil padi yang baik. Iya. Ya. Tujuannya Sehingga padi pada yang posisi terakhir pada saat mereka menerima hari bahagia Iya. dengan masa Panen. sesuai dengan yang didapatkan. No, Kalau otomatis ini diberikan gitu oleh loh. Bumdes. Jadi ini pemirsa, jadi luar biasanya para petani yang ada di sini karena Pak Kadesnya juga oke banget, Pak Jailani juga mendukung penuh, ya. Ini apa simbiosis mutualisme. Betul, Jadi mantuk, mulai ya. menanam sampai dengan hasilnya itu puas. Betul. Dan kita boleh memberikan apresiasi pada dua orang luar biasa ini ya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan para petani ya, termasuk kita juga nanti akan jalan-jalan ke greenhouse ya. Nah, kita akan jalan-jalan, kita juga masih akan banyak ngobrol. Tapi Mil, kita harus nyicipin yang ini dulu. Nah, ini asli dari Purwodadi. Dawet campur, dawet campur. Ada kopi, ada teh, ada. Ini namanya adalah Pisang goreng. pisang goreng. Bahasanya di sini namanya Apa tadi Pak? Apa Jujur, tadi? jujur. Gedang. Kurang baiklah. Iya, gedang apa tadi? Goreng. Gedang goreng. Ya. Kurang renyeng. Ya, gedang gerang renyeng ya. Nah. Ini namanya kucur dan ini namanya lumpia. Bukan, Apa? risoles. Oh, risoles. Salah. Jadi ini Salah. cuaca di sini Walau sangat di sawah mendukung. masih ada risoles. Iya, iya, iya. Cuaca sangat mendukung dengan obrolan-obrolan asik kita ya. Ini anginnya semilir loh, Mil. Ya. Gimana kalau di sini aja terus? Oh, jangan. Jadi tetap aja di sini di Berisik. Desaku asik. Yuk makan, Pak.
Tadi kita sudah di sawah ya, kita sudah ngobrol bareng Ini sama juga Pak di Jaila. sawah? Iya sih, tapi kita lebih tepatnya di pinggiran sungai. Oke. Ini air yang ada di sebelah kiri kita, ini air dengan kualitas F1. F1 ya. Kalau F1 itu mobil, motor ya. Kalau ini memang kualitas 1. Nah, bagaimana sejauh ini petani-petani yang ada di Desa Purwodadi memanfaatkan sumber daya air ini untuk pertanian di sekitar sini? Kita sudah bersama dengan 2 narasumber lagi. Ada Bapak Kasun, Bapak Andi. Selamat siang, Bapak. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sama Bapak Sony, Sony, selaku ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani dan juga Bapak Kasun. Iya, kelompok tani Dadi Makmur ya. Dadi Makmur. Dadi Makmur. Ya. Pak, akhirnya kita lesehan ya Pak ya, deket sungai, Iya. deket tol, deket gunung, Iya. adem, terenyep-terenyep deh di sini Bikin pokoknya. rumah di sini ya. Cus. Pak, terkait permasalahan petani sebenarnya apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau permasalahan kami kendala saat Agak keras, ini. Yang keras Pak. Iya. Kalau permasalahan kami di petani, kendala yang saat ini yang kita hadapi itu di masalah pupuk, Pak. Iya. Memang pupuk subsidi yang dari pemerintah itu sekarang ada pengurangan. Oh Oke. iya. Ada 50% ya, Pak, ya? 50%. Iya. Itu ngefek banget ya Pak? Ngefek banget kepada kita karena kita sekarang harus membeli untuk menambahi kebutuhan kami, untuk membeli itu kita pakai non subsidi yang Oke. harganya jauh lebih Mahal. Berapa daripada Pak? subsidi. Per apa? Per kilo, per ton, per kuintal? Kalau melihat dari kebutuhan kita, lahan kita, Pak. Kalau kita yang biasanya saya dengan luas 1 hektar tanah, yang luasnya 1 hektar tanah itu membutuhkan 5 kuintal pupuk yang disubsidi dari pemerintah. Sekarang kami dapatnya 2,5. Oh, Jadi separuhnya ya Pak ya, dan kita. itu akhirnya kesulitan Jadi, sekali iya, ya Pak betul. ya. Itu Biaya jadi juga lebih tinggi. menambah biaya operasional buat Oh, kami. abot, Itu yang Pak, ya? membuat kita kelimpungan sekarang saat ini. Kalau kualitas Pak Kalau tetap sama dijaga atau gimana? kalau kualitas tetap, Pak. Oh, tetap Hitungannya alhamdulillah sama. ya. Iya, dari yang dulu pupuk yang sekarang sama. Ini sudah berapa lama Pak? Istilahnya ini menjadi permasalahan para petani ini. Kisaran setahun ini. Udah setahun Dari ini setahun mulai ini, kelimpungan kayak mulai gini ya Pak ya, kelimpungan, karena iya. memang pemotongan itu tadi Memang ya. ada pengurangan itu tadi. Kayak utangi berarti petani Pak. Ya, ya sekarang ini apa? seperti itu. Jadi kita sekarang ini ya sebab prihatin. Makanya kita pakai inovasi baru. Ih, Contohnya? keren. Contohnya kita harus pakai pupuk kandang. Oke. Ya. Balik mana ya Pak Balik ya? seperti yang Rodok awal. soro ya. Karena Diki. keberatan itu tadi, biaya-biaya Ha. tadi. Ya. Jadinya kami inisiatif kita memakai pupuk kandang. Nguncalkan kotoran Betul. hewan. Iya. Iya. Lebih alami nih. Lebih alami Iya, dan terus? hasilnya insya Allah akan lebih bagus padinya. Lebih bagus malah. Iya. Bagus ya. Terus yang kedua Pak inovasinya? Inovasi kami ya itu untuk saat ini kita mengajak pemuda-pemudi kita Oke. untuk Jadi turun ada ke pemuda-pemudi petani ya. pertanian. Oh. Sekarang banyak sudah ada penyuluhan-penyuluhan termasuk kita ini yang muda-muda ini Pak Sony ini Pak Sony kita yang muda. muda-muda Loh sekarang. Pak tuan dia Pak Sony. Tuh mudahan Pak Sony, tuan saya sedikit. Ketua Pak Kasun. Oh, iya. Jadi Pak Sony ini muda-muda sekarang ini di masyarakat Desa Legi, para pemudanya ini sudah mulai turun ke lahan pertanian. Oh, gitu ya. Banyak yang sudah mulai menggarap tanahnya mulai dari tanaman selada atau pakai yang bawang atau yang padi itu sudah mulai mau. Kita sendiri dengan keterbatasan yang ada di perusahaan yang banyak pengurangan di masa pandemi ini, Oke. Iya. akhirnya pemuda-pemudi kita mulai mau turun ke Oh, ono manfaatnya pertanian. nih Pak. Betul. Dengan Akhirnya adanya arek sing ini- nom-nom ki gelem terjun. Betul, Iya. betul, Payung. betul. Jadi semakin banyak anak-anak muda yang terjun, semakin membuat negara ini akan bisa maju karena negara kita itu sejatinya adalah negara agraris loh. Nah, kalau dari kelompok tani sendiri Pak, bagaimana untuk menyikapi hal ini Pak? Untuk apa ini pengurangan itu tadi? Alhamdulillah untuk sampai saat ini di musim tanam 2 ini Mm-mm. petani yang ada di Dadi Makmur 1 Ya. tercukupi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tercukupi semua dan sebagian mungkin ada sebagian petani memang menggunakan pupuk kandang yang diutarakan Pak Kasun tadi. Oke. Dengan itu sedikit banyak pupuk-pupuk subsidi walaupun sudah terpangkas 50%. Ya. Alhamdulillah tercukupi semua. Alhamdulillah. Sekarang 1 hektar ini berapa panennya Pak?
Kalau boleh tahu. 1 hektar di sini tuh rata-rata menghasilkan 5 sampai 6 ton. Tapi Tak hitung, rata-rata maksimal 5 ton. Ngitungin 1 ton ya. 1 ton. Terus Satu kemudian hektar, satu hektar, 1 hektar 1 satu ton. hektar. Dijual 5 ke 5 ton, 1 5 hektar ton. hampir 5 ton. 5 ton dijual. Dijual. Terus Dijual. berapa Pak hasilnya? Kalau 5 ton, kalau saya sendiri ini saya kelola sendiri ya. Oke. Jadi hari panen padi sendiri, Hah? saya kelola, saya jemur sendiri, saya Sampai jual dijual? padinya. Oke. Oh, Saya gitu. jual berasnya. Oke. Berasnya. Jadi jual beras. Kalau misalnya dijual, sebagian juga ada yang sistem tebas Pak, ya. Oke. Iya. Jadi dari pertanian ditebaskan ke tengkulak atau dijual per kintal. Ha-ha. Itu per kintal saat ini di sini harganya 1 kintalnya 450.000. Oh, begitu. Itu rugi atau untung buat petani, Pak? Atau dapat untung cuma sedikit? Oke. Alhamdulillah Dengan sampai saat ini walaupun perawatan. ditebas ataupun dijual kintal, itu rata-rata petani untung. Oh. Selamanya masih Selama? Nah, dalam tanda kutip, apa itu, Pak? Selama tidak terserang hama. Oke. Seperti tikus, burung Iya. gitu. Oh, makanya di sini ular dibiarkan ya, Pak ya? Iya. Ular dibiarkan. Oh, banyak ular di sini, Pak. Sampai saat ini kalau ulare sekarang hampir punah, hampir habis, Pak. Nah, itu dia penting loh. Ada ular itu penting di sawah. Iya, Jadi bukan diambili. Predatornya. Iya, untuk Karena habisin hama. Betul sekali karena itu bagian daripada rantai makanan. Rantainya makan. Nah. Tapi kalau dilihat ini ya secara luas ya Mil ya. Jadi kalau di Desa Purwodadi ini memang lebih mementingkan untuk pertaniannya. Kalau dilihat hampir 125 hektar loh tadi itu. Betul. Kalau di sekitarnya sini ada berapa Pak Andi untuk dusunnya sampean ada sekitar berapa? Kalau di tempat saya ini lebih banyak, Oh, lebih tinggi Hmm. untuk lahan Dari yang pertaniannya. lainnya? Iya, Berapa, Pak? daripada sekitar 72. separuhnya Iya, Mil. betul. Separuhnya dari total ya Pak ya. Betul. Kalau Pak Kasut sudah berapa hektar yang dipunyai? Kalau Jujur. Saya sambil Kalau minum ya saya Pak ya. jujur ya, monggo Ibu. Ah, Kalau saya saat ini hanya mengelola di lahan bengkok saja. Oh, Yang gitu dapat dari desa itu sekitar 1 hektar kurang. Oh. Jadi sekitar 9.600. Kalau Pak Sony punya Saya berapa sekarang hektar, Pak? mengelola, yang saya kelola untuk saat ini kurang lebih 3 hektar. Oh, oke loh. 3 hektar kali 5 ton. 5 ton, 15 5 ton. 15 ton. Ah, banyak Bukan lah. tok ya. Pajero setahun. Tapi sejauh ini Pak dari permasalahan yang disebutkan sama Pak Ye. Kasun tadi bisa diatasi dengan inovasi tadi ya. Tapi harapannya untuk pemerintah Ye. terutama apa Pak? Biar ada penambahan lagi nggak 50% Pak? Saya harapkan Aku tak ini. kembali seperti semula. Lah. Kembali seperti semula yang dulu, karena pupuk-pupuk yang sekarang disubsidi dari pemerintah itu Agak keras, Pak. kita hanya mendapatkan 2 macam pupuk saja, Pak. Apa itu, aja? Pak? Yang kita dapatkan urea sama ponska saja. Harusnya. Nah, seharusnya ada 4 pupuk. Oh. Apa Ada aja? Kilo Pak Andi nyaluk papat apa Nah, aja Pak? Yang pertama itu urea ya, terus yang Ponska? ponska, terus yang hilang ini TSP 36 sama ZA. Oh, TSP 36 ZA. sama ZA. Jadi Iya. 4 ini memang dibutuhkan untuk Betul. seluruh petani, tapi yang diberikan cuma 2 saja. 2 saja. Oh Ini gitu. yang kami Terus terima untuk saat mengganti ini yang kedua ini pakai apa? ini. Kita Pak? non subsidi. Oh langsung Bayar disini dewe, ya. ngerti Enggak, nggak? Enggak, maksudku penggantinya tadi itu ya. Kalau yang lebih TSP-nya kita alami. ganti dengan pupuk kandang. Oh, tadi. iya, benar. Kalau ZA-nya kita tetap beli. Berarti Oh, masih ini ada yang solusi berbeda. tapi agak Iya. ribet lah Pak ya gitu ya. Ya wis Baik. semoga solusinya cepet ya Pak. Aku Heh, susah heh, ngomong. Loh. Ini Ini hasil hasil perkebunan kita. Oh. gederek gedangnya. Cus. Tutorial pegang pisang yang benar. Terus dari di sana tadi sampai di sini kita dikasih apa ini Mil? Jadi di sini banyak Suket. ketan ireng Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi dikit-dikit Suket ada ketan ketan irengnya gitu. Kamu nggak mau minum? Enggak, aku main ambil Aku pisang minum aja. Masak Gak pohon, wis, Pak. nanti aja tak bawa pulang kabeh. Ya, Oh, minta iya, tenang aja. Pak, minta kresek ya. Monggo kita sediakan. Gatul. Jadi gitu ya, Desa Purwodadi ini memang sangat luar biasa Mil ya. Mengapa kita memang harus disuruh membahas untuk padinya? Karena Ya. dari tadi aku tuh lihat kok itu Pak, ada ketan juga ya Pak. Ada. Beras ketan ya Beras Pak? ketan ireng, ketan putih ada kita. Oh, ketan kau ya Pak? Oh, kalau ketannya ada. Ya ini semua dukungan langsung dari BUMDes. Mm-mm. Ya. Karena moto kami adalah lumbung pangan. Iya, Waktu benar. itu, jadi sedikit banyak ini BUMDes ini membantu kami. Ya. Baik Oke, dalam benar. segi waktu kita mau panen Iya. atau dalam segi penebasan Ha-ha. gitu atau kuintalan gitu. Ini Oke. memang sangat membantu kami di Oke. petani, termasuk juga nanti
di bahan pupuk-pupuk sendiri. Ada inovasi sendiri dari BUMDes ini. Oke. Oh, begitu. Jadi memang BUMDes itu sangat membantu sekali ya Betul. sejak beberapa tahun terakhir ini ya Pak ya. Untuk itu tadi ya final dari panennya itu tadi. Ya menjadikan lumbung pangan tadi itu kan Pak ya. Termasuk juga harga yang bisa ditinggikan. Iya, Jadi wis, Kak Pak. moro-moro dal saat ini. Iya benar. Pokoknya yang penting saya dan Mia berdoa ya Pak ya. Semoga Amin, semuanya amin, lancar. amin. Kalaupun Amin. subsidinya bisa ditarik lagi ya Pak ya. Betul. Bisa dikembalikan lagi. Kualitas berasnya dari Purwodadi luar biasa juga. Tadi Kirim sudah kemana aja, disampaikan. Pak? Kemana aja Pak? Sampai saat ini saya lokalan habis di Desa Protadi. Oh, memenuhi kebutuhan Luar biasa. masyarakat sekitar Pak, ya. kurang. Nggak kehabisan di sini Pak ya. Tepuk tangan sekali Bentar, lagi. satu lagi Mil, Apa? panen nanti bulan apa Pak? Kemarin baru panen. Oh, kate lapo. Enggak nutut kula. Oh, preisan. Kula dodol prei tak dadi penyiar. Job MC habis. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Sony. Kasun, Pak Sony terima kasih banyak. Pak Andi, terima kasih banyak. Kita semuanya juga berdoa semoga suara-suara petani ini memang betul-betul didengar ya Iya. Amin. oleh Amin. pemerintah. Amin. Karena apa? Karena sejatinya memang dari mereka-mereka ini negara ini semakin berdaya dan juga semakin kuat, Nah. tangguh seperti asal negara kita sebagai negara agraris Oke, ya. dan termasuk juga kekompakan yang harus dijaga pemuda ya, yang memang katanya Pak Kasun tadi, alhamdulillah adanya pandemi Ya. ini pemuda Iya. turun tanah Iya gitu betul. ya. Baik, nanti kita akan jalan-jalan lagi. Nanti kita akan jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi. Ngapain? Karena Kebun Raya ini kerjasama juga Oke. dengan BUMDes ya, BUMDes Purwodadi dalam hal apa? Ikuti kita terus di Berisik. Desaku asik. Mil, Ya, kita dari sawah, sungai, sekarang hutan. kok bisa? Kok bisa? Dari sawah ke Tiba-tiba ciling nyampe sini gitu. bukan dari mata turun ke hati ya. Bukan. Dari sawah langsung ke hutan. Coba, aku pengen tahu kita lagi ada di mana. Kita lagi ada di Puspa Pupuk Kompos Purwodadi. Berarti ada kaitannya dengan tadi ya, Iya. yang kita ngobrol sama petani kan memang pupuk ini menjadi permasalahan tersendiri. Nah, karena memang sudah dipangkas 50%. Ya. Akhirnya berpikir, berinovasi Betul. katanya Pak Andi. Seperti apa sih? Atau mungkin ada pembuatan-pembuatan terbaru? Nah, ternyata pupuk kompos Purwodadi ini ada di dalam Kebun Raya Purwodadi. Gitu. Saatnya bangun setelah 5 tahun. Woi. Bagaimana kalau kita undang terlebih dahulu Betul. untuk lebih jelas nih? Kita undang pertama adalah Bapak Jailani selaku Direktur BUMDes Purwodadi, Iya. dan yang kedua adalah Bapak Doni Setia selaku General Manager dari Kebun Raya Purwodadi. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sambut. Please welcome. Hai Pak, apa kabar? Pak, Ya. dari rumah tadi jalan kaki ke sini. Loncat. Oh loncat. Ini apa? Kalau Pak Doni? Ya, karena sehari-hari di sini tidur sini juga. Oh tidur di sini juga. Sebelah mana, Pak? Sana. Apa? Tanya. Kasihan Kok nanya tempat tidur? Baiklah, kita langsung Iya. saja masuk. Ini boleh diceritakan apa sih? Ini kok Apa sih, Pak? kosong di Belum kita dalamnya masuk. gitu ya, Belum Pak kita ya? masuk. Oke, Ini apa? ini adalah gedung kompos, tempat pengolahan Ah. limbah daun-daun kering Oke. untuk dijadikan pupuk kompos. Oke. Menariknya 5 tahun sudah tertidur, tidak dibuka. Siapa yang bangunin, Pak? Nah, yang bangunin dari BUMDes Purwodadi. Oh, Wow. kita ulik ya, Pak ya? Boleh? Boleh. Siap. Terus di sini sudah mulai atau baru akan mulai? Di sini baru akan mulai. Alhamdulillahnya, biarpun 5 tahun tertidur, Ya. jodoh. Begitu dihidupin, alhamdulillah semua Jodohku. berjalan normal semuanya. Masih hidup. Oh masih hidup ya. Boleh Baik, kita ya. masuk Pak? Boleh kita. Nah, ini Mil. Ini apa sih kok tiba-tiba saya diajak ke sini bingung juga. Iya, saya juga bingung Oke. ya. Di dalamnya ini juga ada apa ini? Ini alat-alatnya. Ini apa Pak Doni? Ini gudang kompos, Hah? ini alat-alatnya. Dari mulai penyaringan, pemilahan antara kerikil, batu, dan lain-lain tidak dihasilkan, kemudian baru kita masukkan ke dalam pencacahan segala macam sampai dengan pengempakan. Nah, ceritanya tiba-tiba dari BUMDes membangunkan ini lagi. Itu ceritanya bagaimana, Ya Pak? ini sesuatu yang kebetulan Ya. dan ternyata bisa kita manfaatkan dengan Oh. baik. Oh. Itu yang paling bagus. Kebetulan tiba-tiba Pak Doni hadir di Desa Purwodadi, Iya. kan gitu loh, Hmm. membawa harapan banyak orang, kan Ah. gitu loh. Karena kebun raya sudah begitu bagus, Ah. menghasilkan sampah daun yang bagus. Nah, di satu sisi tadi petani kesulitan dalam hal pupuk. itu dia. Ini di awal tanam itu mereka sangat kesulitan. Sehingga di sini nanti dari sampah daun yang
jajaran di Ya. mana-mana ini yang selama ini Pak Tony bicara Pak Jel ini enaknya diapain. Oh gitu. Gitu loh. Jadi dari situ kita coba datangkan tim inti ada dari Bandung, dari ITB Bandung. Sampai segitunya ya? Iya, karena mereka yang punya ahli. Betul. Ya, kalau saya kan tinggal Tempatkan pakai. ahli pada tempatnya. Tempatkan ahli pada tempatnya. Benar. Jadi dari situ akan kita buat pupuk dengan berbagai cara. Mudah-mudahan yang selama ini yang sudah sampah sudah jadi tapi nggak bisa dipasarkan, ini harapannya kita akan pasarkan ke petani. Oke. Jadi Sambil jalan. Iya, sambil jalan. boleh Ini Pak, ini ya mesinnya ya Pak ya, Ya. dan ini masih bisa dipakai Pak. masih Masih. bisa. Ya. Sudah diuji coba berarti Sudah. ya. Ya. Ya, mulai dari penyaringan, pencacahan, Ini penyaringan, untuk penyaringan, baru ada pencacahan di sini dari nanti, dalamnya ada baru nanti untuk dikeringkan, baru nanti dikasih probiotik. Oh ada probiotik ya, Pak? Bukan manusia aja. Sudah probiotik. Ini kamu masih punya utang prebiotik aku loh ya. Baik, Pak ini mulai kapan rencananya Pak? Ini akan jalan. Insya Allah tanggal besok, minggu besok itu akan ada pelatihan dulu. Jadi pelatihan terpadu antara BUMDes Purwodadi dengan berbagai yang selama ini menangani sampah di desa, kemudian dengan Pak Doni dan dari ITB. Oh, iya. ITB memang khusus didatangkan. Khusus didatangkan Luar biasa. Mendatangkan orang-orang pintar untuk nanti juga bisa memintakan para petani termasuk petugas yang ada di sini ya Pak ya. Ini sehari bisa sampai Iya. berapa Pak? Berapa ton, berapa kuintal Pak? kalau nggak berhenti bisa banyak ini. Kalau nggak berhenti. Iya, karena kan kalau limbah ataupun daun kering apalagi sekarang Ya, kemarau Pasti ya, bubur ya. ya bubur ya sebanyak-banyaknya ya. tergantung dari jatuh dan tidak jatuhnya daun yang ada di pohon Dan ini nantinya semua. kalau menurut Pak Jalani sendiri dari BUMDes ini siapa saja yang akan dipekerjakan di sini, atau mungkin dari kebun rayanya sendiri, atau mungkin dari petani di Pasti Purwodadi? dari kebun raya akan ikut, dari kami pasti akan menunjuk Saya ikut, Pak. orang Nanti. petinggi nanti gitu loh. Aku mau jadi pegawainya Pak Jailani. Terus? Jadi ya pasti petani kita akan ajak untuk uji coba, Ah. gitu loh. Uji coba ini perlu karena kenapa petani ini sudah bertahun-tahun dengan model pupuk yang Iya. ini pasti nggak mudah untuk Iya. melakukannya. Oke. Jadi perlu ada satu keselarasan supaya mereka nanti mau menggunakan ini. Oh gitu ya. Jadi secepatnya setelah didatangkan para ahlinya itu langsung nanti akan diproduksi. Iya, Akan diproduksi. Bagi kami kebun raya selama ini untuk kebaikan dan untuk warga sekitar juga kita harus support. Oh, gitu. Jadi kolaborasi antara Kebun Raya Purwodadi dengan BUMDes dan juga masyarakat desa menyatu. Kalau sudah menyatu kompak, Oh. apapun bisa terjadi. Setuju. Setuju ya? Benar. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan dari para petani. Nggak usah kemana-mana ya. Nggak usah kemana-mana, produksi Dan untuk sendiri. tanaman hortikultura. Oh, Ya, bisa? Iya. Oh, baik. Kebun raya juga akan membuat itu yang supaya tanaman itu indah-indah untuk bisa dibawa pulang oleh masyarakat. Oh. iya. Foto oleh Coba pajang foto saya Pak, pasti indah. Apa? Indah pada waktunya. Sekarang nggak indah ya. Baik, karena kita berada di Kebun Raya Purwodadi. Iya. Nanti kita boleh Pak lihat pohonnya kan gede yang buat apa foto bagus boleh ya. Ada. Boleh. Ya. Jadi apa namanya kolaborasi ini semoga bisa terus terjalin sampai kapanpun ya Pak ya. Karena Amin. memang Kebun Raya Purwodadi, BUMDes juga masyarakat desa juga terus apa namanya menjalin hubungan yang sangat baik ini Gitu ya. ya. Karena tujuannya sudah mulia untuk memakmurkan masyarakat yang ada di Amin. desa Iya. Purwodadi. Amin. Kita tadi jalan-jalan sempat ada kayak kafe gitu ya Pak. Ya, Benar. betul. Itu. Apa itu? Itu juga kafe tersebut juga dari warga dari desa Purwodadi Oh. sendiri. Usaha UKM-nya desa Purwodadi sendiri. Kita juga sana juga. Boleh kita Boleh. cicip-cicipi. Kita ngopi di Kopi sana. asli Jawa Timur Kopi asli Jawa Timur dan dikelola oleh anak muda dari desa Purwodadi. dari Desa Purwodadi. Luar biasa sekali desa juga. Purwodadi ya. Gak usah lama-lama, kita langsung sana aja ya. Gitu ya. Jadi tetap di sini si bersih. Desaku asli. Kabupaten Pasuruan punya Desa Purwodadi, desa yang potensinya luar biasa. Bukan hanya di bidang pertanian, bukan hanya di bidang agraris, tapi bekerja sama dengan pihak yang lain, termasuk di Kebun Raya Purwodadi. Inilah hebatnya Desa Purwodadi yang dibantu penuh oleh BUMDes Purwodadi. Bisa kita simpulkan hari ini, Ya.
Jadi sangat luar biasa sekali, kesempatan yang sangat luar biasa. Kita keliling Ya. Desa Purwodadi Ya. dan kesempatan juga ketemu untuk Bapak Jailani. Yang ternyata kerjasamanya di mana-mana loh, sampai sekelas Kasum juga. Ya, betul. Dan semuanya kehebatan desa-desa yang ada di Kabupaten Pasuruan bisa semuanya Anda lihat dan juga Anda saksikan hanya di Berisik Desaku Asik. Bangga Purwodadi.